Assalam- Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada Zoom presentasi kali ini. Baiklah, saya tidak memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja perkenalkan kami dari kelompok 6 psikologi pendidikan yang beranggotakan saya Irfan Mustafa sebagai moderator. Yang kedua, Cynthia Nazira sebagai pemateri 1, Muhammad Fauzan sebagai pemateri 2, Gema Novari Aiza sebagai pemateri 3. Langsung saja untuk materi pertama yang akan dijelaskan oleh Cynthia Nazira. Kepada Cynthia Nazira, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sensasi, atensi, dan persepsi. Yang pertama, sensasi. Sensasi merupakan tahap pertama stimulus mengenai indera. Sensasi merupakan pengalaman elementer yang tidak memerlukan penguraian verbal. Sensasi adalah proses manusia dalam menerima informasi sensoris, energi fisik dari lingkungan, melalui penginderaan dan menerjemahkan informasi tersebut menjadi sinyal-sinyal neural yang bermakna. Fungsi alat indera dalam menerima informasi sangat penting melalui alat indera. Manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya, memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Ketajaman sensasi dipengaruhi oleh faktor personal. Perbedaan sensasi dapat disebabkan perbedaan pengalaman atau lingkungan budaya, di samping kapasitas alat indera yang berbeda. Yang kedua yaitu atensi. Atensi adalah proses mental ketika stimuli atau rangkaian stimuli menjadi menonjol dalam kesadaran pada saat stimuli lainnya melemah. Kenneth Anderson. Faktor eksternal yang mempengaruhi perhatian di mana hal ini ditentukan oleh faktor-faktor situasional personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perharian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Dan sifat-sifat yang menonjol seperti yang pertama gerakan, movement. Secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Yang kedua intensitas stimuli. Kita akan memperhatikan stimuli yang menonjol dari stimuli yang lain. Yang ketiga kebaruan. Hal-hal yang baru dan luar biasa yang beda akan menarik perhatian. Yang keempat perulangan. Hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai sedikit variasi akan menarik perhatian. Yang ketiga, persepsi. Sensasi adalah bagian dari persepsi. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimuli indrawi, sensori stimuli. Menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, persepsi tetapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Desinderto 1976. Kita masuk ke materi yang kedua. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi atensi. Yang pertama ada faktor eksternal penarik perhatian. Hal ini ditentukan oleh faktor-faktor situasional personal. Faktor situasional terkadang disebut sebagai determinan perharian yang bersifat eksternal atau penarik perhatian. Dan sifat-sifat yang menonjol seperti yang pertama, gerakan secara visual tertarik pada objek-objek yang bergerak. Yang kedua, intensitas stimuli, kita akan memperhatikan stimuli yang menonjol dari stimuli yang lain. Yang ketiga, kebaruan, hal-hal yang baru dan luar biasa, yang beda akan menarik perhatian. Yang keempat, perulangan, hal-hal yang disajikan berkali-kali bila disertai sedikit variasi akan menarik perhatian. Yang kedua yaitu ada faktor internal, penaruh perhatian. Apa yang menjadi perhatian kita lolos dari perhatian orang lain, atau sebaliknya. Ada kecenderungan kita melihat apa yang ingin kita lihat, dan mendengar apa yang ingin kita dengar. Perbedaan ini timbul dari faktor-faktor yang ada dalam diri kita. Contoh-contoh faktor yang mempengaruhi perhatian kita adalah yang pertama itu faktor-faktor biologis. Yang kedua, faktor-faktor sosiopsikologis.
Yang ketiga, motif sosiogenis, sikap, kebiasaan, dan kemauan mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Kenneth Anderson menyimpulkan dalil-dalil tentang perhatian selektif yang harus diperhatikan oleh ahli-ahli komunikasi. Perhatian itu merupakan proses aktif dan dinamis, bukan pasif dan regresif. Kita cenderung memperhatikan hal-hal hal-hal tertentu yang penting menonjol atau melibatkan kita. Kita menaruh perhatian kepada hal-hal tertentu sesuai dengan kepercayaan, sikap, nilai, kebiasaan, dan kepentingan kita. Kebiasaan sangat penting dalam menentukan apa yang menarik perhatian, tetapi juga apa yang secara potensial akan menarik perhatian kita. Yang ketiga, hal-hal yang menarik perhatian. Hal-hal yang menarik perhatian dapat ditujukan melalui 3 segi, yaitu yang pertama segi objek. Hal-hal yang menarik perhatian yaitu hal-hal yang keluar dari konteksnya. Misalnya warna, benda yang lain, dan warna benda di sekitarnya. Yang kedua, segi objek. Hal-hal yang menarik perhatian adalah hal-hal yang sangat bersangkut paut dengan profesi dan keahlian subjek dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada segi komunikator. Komunikator yang membawa subjek ke dalam posisi yang sesuai dengan lingkungannya. Misalnya guru atau komunikator yang memberikan pelayanan atau perhatian khusus pada subjek. Dalam buku General Psikologi, Gilliard dan John Morgan, Seven 1935, dikemukakan faktor-faktor yang menarik perhatian, yaitu yang pertama adanya stimulus yang kuat yang dapat menarik perhatian. Yang kedua adanya stimulus yang kualitatif yang dapat menarik perhatian. Yang ketiga adanya stimulus yang besar atau luas yang dapat menarik perhatian. Yang keempat adanya stimulus yang berulang-ulang dapat menarik perhatian. Yang kelima, subjektif determinat, yaitu faktor subjektif yang dapat menentukan perhatian seseorang meliputi. Yang keenam, adanya stimulus yang pembawaannya mengandung daya tarik. Yang ketujuh, adanya arti atau maksud pada sesuatu dapat menimbulkan daya tarik. Yang kedelapan, ketidakpastian menimbulkan daya tarik. Yang kesembilan, emosi tetap terbiasa dapat menentukan daya tarik. Selanjutnya, perhatian juga dipengaruhi secara umum antara lain sebagai berikut, yaitu ada pembawaan. Adanya pembawaan tertentu yang berhubungan dengan objek yang direksi, maka sedikit atau banyak akan timbul perhatian terhadap objek tertentu. Yang kedua ada latihan dan kebiasaan. Meskipun dirasa tidak ada bakat pembawaan tentang sesuatu bidang, tetapi karena hasil daripada latihan atau kebiasaan dapat menyebabkan mudah timbulnya perhatian terhadap bidang tersebut. Yang ketiga, kebutuhan. Adanya kebutuhan tentang sesuatu memungkinkan timbulnya perhatian terhadap objek tersebut. Kebutuhan merupakan dorongan, sedangkan dorongan itu mempunyai tujuan yang harus dicurahkan kepadanya. Demi tercapainya sesuatu tujuan, di samping perhatian juga perasaan dan kemauan memberi dorongan yang tidak sedikit pengaruhnya. Yang keempat, kewajiban. Di dalam kewajiban terkandung tanggung jawab yang harus dipenuhi. Entah kewajiban itu cocok atau tidak, menyenangkan atau tidak, maka demi terlaksananya suatu tugas, apa yang menjadi kewajiban akan dijalankan dengan penuh perhatian. Yang kelima, keadaan jasmani. Sehat tidaknya jasmani, segar tidaknya badan sangat mempengaruhi perhatian kita terhadap sesuatu objek. Yang keenam ada suasana jiwa. Keadaan batin, perasaan, fantasi, pikiran, dan sebagainya sangat mempengaruhi perhatian kita, mungkin dapat membantu juga dapat menghambat. Yang kedelapan, adanya bermacam perangsang di sekitar kita, seperti kegaduhan, keributan, kekacauan, temperatur, sosial ekonomi, keindahan, dan sebagainya dapat mempengaruhi perhatian kita. Yang terakhir yaitu kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Berapa kuatnya perangsang yang bersangkutan dengan objek perhatian sangat mempengaruhi perhatian kita. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Cynthia Nazira yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya,
Ma- Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fauzan. Kepada Muhammad Fauzan dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pengertian ingatan dan proses terbentuknya ingatan. Yang pertama, pengertian ingatan. Ingatan atau memori merupakan suatu proses biologi, yakni informasi diberi kode dan dipanggil kembali. Pada dasarnya, ingatan adalah suatu yang membentuk jati diri manusia dan membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya. Ingatan memberi manusia titik rujuk pada masa lalu dan perkiraan pada masa depan. Ingatan adalah bukti bahwa seorang telah belajar sebagaimana tingkah laku manusia selalu dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau yang diingatnya. Daya ingat merupakan kemampuan seorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajari dan yang telah disimpan dalam otak. Daya ingat seorang tidak terlepas dari kemampuan otaknya untuk menyimpan informasi. Bagian-bagian otak yang diperkirakan paling berperan dalam memori adalah hipokampus dan struktur terkait di lobus temporalis media atau dalam sistem limbik, cerebellum, korteks prefrontalis, dan bagian-bagian lain konteks cerebri. Selanjutnya, berikut definisi dan pengertian daya ingat atau memori dari beberapa sumber buku. Yang pertama, menurut Layton dan Hale, pada tahun 2008, memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, dan mempertahankan dan mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Yang kedua, menurut Bruno, pada tahun 1987, memori adalah proses mental yang meliputi pengkodean, penyimpanan, dan pemanggilan kembali informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di dalam otak. Yang ketiga, menurut Wade tahun 2008, memori adalah kemampuan individu memiliki dan mengambil kembali suatu informasi dan juga struktur yang mendukung serta suatu bentuk kompetensi. Memori juga memungkinkan individu memiliki identitas sendiri. Yang keempat, menurut Soso tahun 2007, memori adalah suatu proses mental yang melibatkan penyandian atau encoding, penyimpanan, storage, dan pemanggilan kembali retrieval informasi dan pengetahuan yang semuanya terpusat di otak. Yang kelima, menurut Kapten, pada tahun 2006, memori adalah kemampuan seorang untuk memanggil kembali informasi yang telah dipelajarinya dan yang telah disimpan dalam otak. Menurut Atkinson, pada tahun 2000, memori adalah unsur perkembangan kognitif yang membuat seluruh situasi yang di dalamnya individu menyimpan informasi yang diterima sepanjang waktu. Dalam ingatan atau encoding mengacu pada cara individu mentransformasi input fisik indrawi menjadi sejenis representasi mental dalam memori. Memasukkan learning. Cara memperoleh ingatan pada dasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara sengaja, yaitu seorang dengan sengaja memasukkan informasi, pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman ke dalam ingatannya. Yang kedua, secara tidak sengaja, yaitu seorang tidak sengaja memasukkan pengetahuannya, pengalaman, dan informasi ke dalam ingatannya. Misalnya, jika gelas kaca terjatuh, maka akan pecah. Informasi ini disimpan sebagai pengertian-pengertian. Penyempatan ingatan atau stroke mengacu pada cara individu menahan informasi yang sudah disimpan dalam memori. Tahapan kedua dari ingatan adalah penyimpanan atau retention. Apa yang telah dipelajari biasanya akan tersimpan dalam bentuk jejak-jejak atau trackers dan dapat ditimbulkan kembali. Jejak-jejak tersebut bisa juga disebut dengan memori trackers. Walaupun disimpan, namun juga tidak sering digunakan, maka memori trackers tersebut mungkin sulit untuk ditimbulkan kembali bahkan juga hilang. Selanjutnya, mengingat kembali atau retrieval. Mengacu pada berbagai individu, memperoleh akses menuju informasi yang sudah disimpan dalam memori, menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dalam ditempuh dengan ingatan kembali atau to recall, dan mengenal kembali atau to recall next. Pemanggilan kembali informasi terkait suatu peristiwa atau suatu objek secara sadar dapat diukur melalui dua metode. Yang pertama adalah recall, yakni kemampuan menggali kembali memproduksi informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua adalah
Cognition, yakni kemampuan mengenal informasi yang telah diobservasi, dibaca, dan diingat sebelumnya. Memasukkan pesan dalam ingatan atau encoding. Mengacu pada individu, metraformasi input sisi inderawi menjadi sejenis representasi pentah dalam memori. Penyimpanan ingatan atau stroke, mainnya keadaan dari disimpan dalam memori. Post akses pengkodean, penyimpanan, dan pengeluaran seringkali dilihat sebagai tahapan proses memori yang berurutan. Proses ini tidak berdiri sendiri atau terpisah, melainkan saling berkaitan tergantung sama lain. Menurut Walgito tahun 2004, terdapat 3 tahapan dalam mengingat atau memori, dimulai dari memasukkan informasi atau learning, menyimpan retention, menimbulkan kembali atau remembering. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzan telah menjelaskan materinya. Selanjutnya untuk materi terakhir yang akan dijelaskan oleh Gema Nopahri Aiza. Kepada Gema dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Fauzan tadi. Lanjut, yaitu pengertian lupa dan proses terjadinya lupa. Lupa sendiri merupakan Jamarah mengungkapkan lupa. Maksudnya itu merupakan fenomena psikologis suatu proses yang terjadi di dalam kehidupan mental. Nah, untuk persoalannya sekarang ini kan kenapa kita lupa? Padahal kemampuan kita menyimpan informasi luar biasa melalui komputer otak istilah lainnya. Jutaan informasi telah direkam dan diserap oleh komputer otak. Dalam artian, komputer otak sangat berperan aktif dalam menyerap dan menyimpan informasi-informasi yang ada. Nah, menurut Ahmad Dhani dan Umar sendiri, lupa adalah keadaan seseorang tidak dapat menimbulkan kembali kesan-kesan yang telah disimpannya. Dalam artian lupa atau forgetting. Yaitu hilangnya kemampuan untuk menyebutkan atau memunculkan kembali apa yang sebelumnya telah kita pelajari. Seperti yang dikatakan Gulo 1982 dan Reber 1988 yang dikutip Muhyiddin Syah mendefinisikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenal atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau dialami. Nah, lanjut ke proses terjadinya lupa. Daya ingat manusia tidak sempurna. Banyak hal-hal yang pernah diketahui tidak dapat diingat kembali atau dilupakan. Ada 4 cara untuk menerangkan proses lupa. Nah, di antaranya yang pertama, apa yang telah diingat disimpan dalam bagian tertentu di otak. Kalau materi yang harus diingat itu tidak pernah digunakan, maka karena proses metabolisme otak, lambat laun jejak materi itu terhapus dari otak sehingga kita tidak dapat mengingat kembali. Jadi karena tidak digunakan, materi itu lenyap sendiri. Yang kedua, mungkin pula materi itu tidak lenyap begitu saja, melainkan mengalami perubahan-perubahan secara sistematik, mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, penghalus. Materi berupa bentuk di arah bentuk yang lebih sistematis, lebih halus, dan kurang tajam, sehingga bentuk yang asli tidak ingat lagi. Yang kedua, penegasan. Bagian-bagian yang paling mencolok dari suatu hal adalah yang paling mengesankan. Yang berikutnya, asimilasi. Bentuk yang mirip botol misalnya akan kita ingat sebagai botol. Lanjut, yang nomor 3, kalau mempelajari hal yang baru, kemungkinan hal-hal yang sudah kita ingat tidak dapat kita ingat lagi. Dengan kata lain, materi kedua menghambat diingatnya kembali materi pertama. Hambatan seperti ini disebut sebagai hambatan retroaktif. Yang keempat, ada kalanya kita melakukan sesuatu. Hal ini disebut represif. Peristiwa-peristiwa mengerikan, menakutkan, penuh dosa, menjijikan, dan sebagainya. Atau semua hal yang tidak dapat diterima oleh hati nurani akan kita lupakan dengan sengaja. Pada bentuk yang ekstrim, resepsi dapat menyebabkan amnesia, yaitu lupa nama sendiri, nama orang tua, anak, dan istri, dan semua hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri. Lanjut, yaitu materi E,
Upaya pendidik dalam mengoptimalkan pemrosesan informasi pada peserta didik dalam proses belajar. Yang pertama ada memilih metode pembelajaran memilih metode pembelajaran dalam memilih metode. Tentu kita tidak boleh secara asal-asalan. Metode yang digunakan haruslah metode yang telah direncanakan berdasarkan pertimbangan perbedaan individu antara siswa yang dapat memberikan feedback dan inisiatif murid untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua ada yang namanya model pembelajaran. Model pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton akan mengakibatkan siswa kurang berminat untuk mengikuti belajar mengajar. Selanjutnya Bruce Joyce mengatakan bahwa setiap model pembelajaran mengarah kepada desain pembelajaran untuk membentuk siswa sedemikian rupa sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai. Model yang dapat diterapkan yaitu model interaksi sosial, model pengolahan informasi, model personal humanistik, dan yang terakhir model modifikasi tingkah laku. Sekian dari pembahasan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emma. Selanjutnya, hasil diskusi dari kelompok tentang materi pemrosesan informasi dalam belajar menyimpulkan yaitu pemrosesan informasi dalam belajar dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang bagaimana manusia menerima, menyimpan, mengolah, dan mengingat informasi sangat penting dalam konteks pembelajaran. Proses pemrosesan informasi melibatkan teori kognitif, memori dan pengingatan, perhatian dan fokus, serta pengolahan informasi secara efektif. Dengan pemahaman yang baik tentang latar belakang dan proses pemrosesan informasi, pendidikan dapat merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif untuk membantu siswa dalam memahami, mengingat, dan menggunakan informasi dengan lebih baik. Pemrosesan informasi dalam belajar memainkan peran kunci dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu siswa dalam mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.